pohon, yang ngambil kayu bakarnya yang kering, besoknya sakit. Oh gitu ya. Ya, orang pada nggak mau ke sana karena takut lah. Emang manjat saya pakai kampak. Kalau nggak ada kampak ya nggak bisa. Oh, manjat pakai kampak. Iya, ada penunggunya mau ditebang. Ya manggil saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Kumara TV. Pada kesempatan malam ini, kebetulan saya kedatangan seorang tamu istimewa nih, Kang Wawa. Kang Wawa. Ini Kang Wawa Gondrong namanya. Bukan Wawa Gombel kan? Bukan. Penasaran kan siapa beliau itu? Kita kupas tuntas mengenai hal-hal yang berbau mistis. Ini saya bawa sedikit catatan nih untuk ditanyakan ke beliau ya. Nah, profesinya sebagai penebang pohon angker ya. Iya. Nah, jadi kalau ada yang pohon angker dimanapun ya, dimanapun ya. Iya, dimanapun. Yang susah ditebang oleh orang lain ya. Yang susah. Kadang-kadang orang lain yang nggak sanggup ya. Beliau bisa gitu. Kok bisa dipanggil gimana gitu? Dari siapa taunya gitu, gimana gitu? Mungkin karena pengalaman saya sering menebang pohon kayu, saling cerita, mungkin dari situ. Oh gitu ya. Tanya menanya lah istilahnya. Paranormal juga ya, ataupun orang bisa juga belum tentu bisa ya menebang pohon ya. Tentu juga sih. Belum tentu ya. Ya mungkin kalau menghilangkan yang menunggunya, mungkin mereka bisa. Tapi kalau langsung sambil menebangnya, mungkin dia nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi keuntungannya ada double ya, Kang Wawa. Bisa menetralkan pohon angkernya, dan bisa menebangnya, gitu ya. Ini pertanyaannya nih yang paling menarik itu, perlu ada ilmu khusus gitu gimana? Ya seperti itu, ada ilmu kebatinannya, ada ilmu cara manjatnya, cara memangkasnya, itu penting juga. Oh ya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi yang belum punya ilmunya jangan gitu ya. Jangan coba-coba. Jangan ditiru ya. Itu, jangan ditiru itu. Jangan ditiru. Don't try at home gitu. Jadi hanya ahli gitu yang bisa. Nah ini Bang Wawa, kan banyak ya orang-orang pengen tahu gitu ya. Kan apa istilahnya kalau menebang itu pohon angker ya. Emang pohon angker itu bisa ada di mana saja sih? Kalau pohon angker bukan cuman ada di tempat-tempat yang hutan lah atau jauh dari rumah istilahnya. Di dekat rumah juga ada sebenarnya. Makhluk halus itu di mana aja ada. Tapi makhluk halus itu sukanya di tempat pohon-pohon lah istilahnya. Makanya yang gede ya, biasanya. Biasanya yang gede. Tapi nggak jadi dominan di gede terus, di kecil juga bisa juga. Oh jadi pohon yang kita biasa juga itu bisa saja ada penunggunya ya. Misalkan di depan rumah kita ada pohon beringin, masih kecil lah istilahnya, ya bisa jadi itu ada penunggunya. Jadi kalau di pohon angker itu bukan berarti harus di hutan gitu ya, ataupun di sungai yang jauh dari rumah gitu. Berarti di samping rumah juga bisa ya? Bisa. Oh, bisa di mana saja. Kadang-kadang di pinggir rumah pun ada. Bisa jadi itu ya pemirsa. Ini kesulitan. Nah ini kesulitan Bang Wawa selama ini, pengalaman selama memanjat itu, kesulitan memanjat itu apa dan peralatan yang dipakainya apa gitu. Ya, emang kalau makhluk halus itu sering sukanya di pohon besar-besar sih. Lingkarannya itu kadang ada yang 350 cm, 3,5 meter lah istilahnya. Berarti lebar ya? Wah, enggak ke ini. Pegang gitu. Apa Bang Wawa itu pakai apa istilahnya, tangga atau gimana naiknya? Enggak, saya enggak pakai pengaman. Oh, enggak pakai pengaman? Iya, enggak. Enggak pakai kayak tali kayak. Oh, enggak, susah itu kalau mau pakai pengaman. Saya biasanya pakai apa? Si kulitnya itu dibuka sedikit aja, cuman kulitnya doang gitu. Yang injek cuman kaki doang. Oh, enggak gitu. Pakai alat khusus lah istilahnya. Jadi kalau yang besar itu kan nggak ke rangkul ya? Iya. Terus yang seperti itu siapa pakai cakar atau gimana? Enggak, gara-gara kukunya ya. Saya biasanya pakai kampak. Oh gitu ya, kampaknya peralatannya ya. Iya. Oh bawa juga ya, di bawah nih. Oh itu ya. Ya ini. Oh gitu ya, ini kampaknya. Oh ini peralatan buat nebang. Biasanya ini ya nggak jauh dari saya sih. Ya lumayan juga gitu, maksudnya ini deh
Nih, banyak tuh. Ini jadi peralatan memanjat ini membantu juga ini ya? Ya, iya, emang manjat saya pakai kampak. Kalau nggak ada kampak ya nggak bisa. Oh, manjat pakai kampak. Iya, jadi bikin apa semacam tangga itu dari kulitnya disebet sama kampak ini. Oh, Cuman kulitnya doang, nggak rusak ke kayunya. Ekstrim berarti ya? Iya. Yang tinggi pun nggak pakai tali-tali apa, Pak? Enggak. Ke ujung-ujung dahannya gitu? Oh, enggak. Saya nggak pakai pengaman sama sekali. Oh, memanjatnya jadi manual ya, teman-teman. Jadi cuma peralatan ini buat ngaitin tangan sama ininya ya. Iya. Supaya naik ke atas gitu. Sampai ke ujung dahan gitu ya, ujung. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Ini ada isinya nggak? Ya, pasti ada. Nggak sembarangan lah. Sembarangannya ya. Ini pusakanya Bang Wawa ini, Kang Wawa ini. Jangan sembarangan gitu. Pak, Kang Wawa kalau menebang suka sendirian atau bagaimana sih sistemnya? Ya, kalau menebang sih biasa ya banyak orang sih. Ya maksudnya yang mau ininya mau bawa kayunya sama orang lain itu kan nggak hebat seperti Kang Wawa punya ilmu tertentu ya. Apa yang lain gimana itu? kalau orang lain kan tempat misalkan pohon ini udah ada penunggunya, otomatis saya mau naik itu kan harus dinetarisir dulu. Saya bawa, misalkan di pohon ini nih ada penunggunya, saya ambil dulu penunggunya, bawa dulu penunggunya, ya saya taruh di tas ini. Tas ini kan biasa dibawa kemana-mana ini tas ini. Jadi ditaruh di tas, bawa naik, saya panjat. Kalau udah selesai, saya bawa turun lagi. Jadi sebelum manjat itu penunggunya itu diambil dulu, ya, dan netralisir dulu, dimasukin ke sini. Iya. Oh, ya, jadi kalau sudah itu mah bebas, orang lain mau menebang gimana aja, ditungguin sampai terselesai gitu. Sampai selesai ditungguin dong. Kalau nggak ditungguin ya pasti ngamuk sama yang mau nebangnya. Oh, gitu ya. Tetap ditungguin sampai selesai manja, nebang gitu. Ada terkecualinya juga. Kalau misalkan itu si bekas pohonnya itu ada yang ngambil buat kayu bakar lah, buat meja lah, misalkan kan kayunya besar, otomatis buat meja bagus itu dari akar itu. Kalau diambil ya itu resiko yang ngambil ya. Yang ngambil. Oh, gitu ya. Jadi pohonnya kan udah dibuang ya, udah netral aman. Ada akarnya kan, biasanya kita suka cari akar buat meja-meja hiasan ya. Diambil ya itu bisa resiko dia yang ngambil. Jadi jangan diambil ya kalau saya juga suka bilangin sama orang sekitar sana, jangan diambil lah. Kalau buat kayu bakar, buat meja janganlah. Ini Bang, pernah nggak kejadian ada yang pegawai-pegawai yang bareng sama abang itu, Akang ya, sama Akang itu kesurupan gitu? Ya, kalau selama saya kerja, kalau saya yang bangkas pohon dahan-dahannya kayaknya nggak pernah deh. Oh, jadi semua jadi aman aja gitu? Aman lah. Aman. Biasanya kan ada orang lain yang nebang, orang yang nonton juga kesurupan. Oh enggak, kalau saya yang nebang biasanya enggak. Oh enggak ya. Kan si penunggunya udah saya amanin dulu. Oh iya, disimpan di sana ya. Itu apa sih isinya? Wah, ini rahasia. Rahasia ya? Iya, banyak. Boleh saya pegang? Oh, boleh. Boleh dipegang nggak boleh ya? Boleh. Agak berat juga sih. Kayaknya ada apa sih? Jangan dibuka katanya. Jangan dibuka ini. Aduh, gawat kalau dibuka. Wah, dibuka bisa kesurupan. Aduh, gawat tuh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih kayak Bang Aung, Bang Bapak. Sebenarnya ciri-ciri pohon angker itu bagaimana sih? Ciri-cirinya itu? Ciri-ciri pohon angker itu biasanya kalau misalkan jam 12 siang lah, setengah 12 siang itu sebenarnya. Setengah 12 siang, kadang ada penampakan, kayak ada orang di atas gitu. Lagi duduk-duduk, lagi apalah ada gitu. Terus kalau orang lewat sana mungkin kesurupan apa gitu. Biasanya di jam rawan-rawan lah, misalkan setengah 12 siang atau jam maghriban lah. Oh, jadi mau ke gelap-gelap mau ke malam ya? Iya. Biasanya tangange ya kalau bahasa. Ya, kalau bahasa Sundanya tangange lah kalau siang. Tangange. Tangange ya. Iya, jadi hati-hati ya waktu. Jadi waktu yang sebelum lohar berarti ya?
setengah 12 siang. Setengah 12 siang sama sampai setengah 1 siang itu ada penunggunya. Oh gitu ya. Ya kalau malam ya sekitar jam 5 ya nyampe subuh. Oh iya. Jadi malam panjang ya. Panjang. Kan itu buat dia. Terus kalau ada nemu kayak gitu, jangan dilewati atau bagaimana? Ya antisipasinya paling kita jangan lewati. Kehadiran dia itu memang ada, yakin ada. Iya. Gaib itu ada ya. Iya. Kalau bisa nggak lewat sana lah, masih ada jalan lain. Terus kalau ada rumahnya memang tanggung udah deket pohonnya itu di samping rumahnya, bagaimana itu? Ya kalau bisa jangan main di situ lah. Kalau mau duduk-duduk, mau nyantai-nyantai jangan di situ lah. Masih ada tempat lain gitu misalnya. Tapi lebih aman lagi panggil orang pintar aja, apa yang orang bisa lah. Kalau lebih aman Ustadz atau gimana ya? Carilah orang pintar. Kalau mau misalkan mau dihilangin, mau diambil lah, istilahnya makhluk halusnya ya hilangin, biar lebih aman lagi lah itu. Atau Bang Aung langsung bisa ya Bang bawa gitu. Insya Allah. Nah teman-teman biar aman dan segalanya bisa dinetralisir, bisa panggil nanti di kolom deskripsi ya. Saya cantumkan boleh nomor HP-nya ya nanti ya. Iya boleh. Boleh ya. Jadi kalau ada yang kebetulan mau kepentingan hal-hal tersebut ya, Kang Wawa Gondrong ini siap gitu ya. Iya. Asal tempat kalau jauh gimana? Kalau di Bandung di mana? Ya kalau misalkan tempat jauh ya bisa dijemput juga lah. Oh iya bisa dijemput ya. Transportasi ditanggung, ditanggung yang butuh gitu ya. Nah gitu Bang Wawa ya. Nah saya penasaran juga nih. Terakhir ini ya. Dari mana sih punya ilmu yang seperti itu gitu? Mungkin kalau ilmu tersebut pertama saya mungkin ada keturunan juga. Ya. Kedua emang saya hobi sih sama hal-hal mistis lah istilahnya. Dulu saya pernah berguru juga. Oh, ada gurunya ya? Iya, ada gurunya. Banyak sih gurunya, bukan cuma satu. Oh, berarti kan jadi nggak sembarangan gitu. Anda kalau tidak punya guru, tidak punya keahlian tertentu, jangan nurutin hal-hal. Ini bahaya juga ya? Bahaya ini. Jadi hanya ahli profesional yang harus. Karena itu juga kan nggak sembarangan. Kalau makhluk gaib jangan disamakan dengan hewan liar. Hewan liar gigit ya bisa kita obatin. Tapi kalau makhluk halus, wah berbahaya itu. Berbahaya ya. Berbahaya. Jangan coba-coba lah kalau nggak punya keahlian. Ya. Antinya ya intinya. Ya intinya nggak boleh apa itu. Kalau orang bilang mah jangan sok jago lah istilahnya. Oh iya, sok jago ya. Jangan sok jago. Gitu. Serahkan ke ahlinya aja. Serahkan ke ahlinya aja lah. Oh iya ya. Nah itu ya perbincangannya semakin menarik semakin malam nih. Cuma bulu kuduk saja juga agak sedikit. Ini kalau bicara yang ginian nih menarik, tapi agak-agak merinding juga gitu ya. Tapi penasaran biar semua tahu gitu ya. Ternyata tidak sembarangan. Intinya bahwa di setiap pohon juga pasti walaupun yang besar ataupun yang kecil intinya bisa aja ada ya penunggunya. Dan kalau ada sesuatu dengan penunggu ataupun hal-hal yang aneh dalam pohon itu ya jangan sok jago. Kita yang kalau belum punya keahlian jangan coba menetralisirkan ataupun bagaimana lah menebang bagaimana ya jangan coba-coba lah. Nah, bisa fatal ya nanti ya hal-hal yang tidak diinginkan. Kali intinya kita selamat ya, kita happy, kita. Nah itu sedikit aja ya bincang-bincang sama Kang Wawa. Kang Wawa ini sebenarnya saya kenal karena dia juga hobinya mancing gitu ya. Kita ketemu saat mancing. Saat mancing, dia ngobrol-ngobrol. Nah, jadi saya pengen tahu ke sini pengalaman begini. Saya penasaran, nah makanya saya undang ke sini gitu. Nah, gitu. Itu saja ya sedikit. Bila ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar, nanti konsultasikan dulu sama Kang Wawa, saya jawab ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih Bang Wawa. Iya.